Salam budaya, rahayu, mugi-mugi sami rahayu sagung dumadi. Sahabat netizen yang berbahagia, kali ini kami hadir lagi ke hadapan panjenengan semua. Mau bawa rasa, ngaji rasa, oncek-oncek, unen-unen. Mungkin di antara panjenengan ada yang belum tahu dan yang ada yang ingin tahu. Nah, monggo yang mau tanya. Nggih, Mbah, niki badhe nderek tanglet. Napa ta tegese suruh temurose niku? Nggih, lajeng Kalian malih yen pengen petuk Gusti Allah niku golek ana sak ndhuwure pring petuk niku. Niku maksudnya pripun nggih? Tapi sampean onceki. Ya, tak oncekane. Betulnya itu tembung unen-unen yang di dalamnya ada satu wawarah, ada satu ajaran. Suruh temurose. Suruh itu daun sirih. Temurose itu temu, ruas-ruasnya bertemu, ruas-ruasnya bertemu. Itu secara harfiah serta mentai ngono kuwi suruh. Nek diudari saka tembung jarwa dosoe suruh itu ngasu kaweruh. Temurose itu ros itu adalah pangkalnya, induknya, sumbernya, tuknya. Jadi ngasuwa kaweruh tumeka ros-rosing raos kang rinuruh. Jadi betul-betul sampai ke intisari, sampai ke sumbernya. Jadi kata suruh temurose pada umumnya anak-anak sebagian besar masyarakat mencari suruh temurose barangnya, tapi tidak dikupas esensial makna daripada kata suruh. Nah, kata suruh itu ngasu kaweruh. Nah, kalau ngasu kaweruh menimbang ilmu, carilah sampai ke titik sumbernya. Bertanyalah kepada ahlinya. Bertanyalah kepada orang yang sudah mumpuni mencari sesuatu ilmu. Ros-rosing kang rinuruh itu yang sudah mapan di relung hati. Ros-rosing raos. Rasa itu ada pada sebuah titik sumber, pada sebuah pangkalnya, pada induknya. Jadi itu sanepan. Jadi kalau ada seseorang mengatakan golek suruh temurose, jadi panjenengan disuruh untuk mencari orang yang ahli dalam bidangnya. Misalnya bidang kebatinan, mencari orang yang ahli bidang kebatinan. Di bidang pertanian, mencarilah kawruh kepada orang yang betul-betul mumpuni di dunia pertanian. Jadi bertanyalah pada orang yang betul-betul mengerti pada dunianya itu. Ojo takon wong sing durung ngerti marang sekabeng kawruh sing mbok pengini weruh iku. Mundak keplantrang lan keblanjur. Golek suruh temurose itu artinya seperti tadi, ngasu kawruh ngantek tekan akarnya. Seperti ada pepatah mengatakan carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Nah, itu sama halnya itu. Jadi mencari sesuatu yang benar-benar yang intisarinya, esensialnya. Sari padining piwulang lan kaweruh itu tadi. Kurang lebihnya demikian. Jadi suruh temurose itu bukan suruh selembar suruh dicari ketemu ruas-ruasnya itu, kan? Itu boleh, itu biasanya untuk jamu, untuk karena suruh itu juga antibiotik untuk fisik kita kalau kena satu misal bakteri atau kena sejenis-jenis kuman apa yang ada di diri kita, itu kita disuruh minum air suruh. Satu misal ada seseorang yang ngidap sakit sinusitis ya, yang berhubungan dengan hidung, dengan THT-nya, itu disuruh nggodok suruh. Karena suruh itu adalah
herbal atau daun yang mengandung antiseptik, antibakteri. Itu untuk ukuran fisik, untuk orang-orang yang sakit seperti mimisan, seperti polip, itu bagus banget. Seperti kunir. Nah, kunir itu juga antiseptik, anti kanggo sakit yang ada bakterinya, ada kumannya, sejenis itulah orang-orang yang mengerti tentang masalah herbal. Nah, sekarang saya mau menjawab tentang masalah tadi, tolong diulang. Lihat pertanyaannya. Yang pengen petuk Gusti Allah niku golek ana sak ndure pring petuk. Niku kok aneh ae. Pripun ngoten? Oh ya, Gusti Allah kok ngening pring petuk. Pring itu bambu. Wah, bambu. Lah bahasa Indonesia bahasa Jawanya pring, bahasa Indonesia bambu. Selainnya bahasa Jawanya pring itu adanya kalau dikromok nih, di bahasa haluskan itu namanya deling. Deling itu dari Jarwo Dosok, dua suku kata, deling, kandele, eling. Kandele eling orang yang tebal ingatannya, bukan tebal gitu, orang yang selalu ingat dan ingat selalu dengan kebaikan itu namanya eling marang Gusti Allah. Gusti Allah itu bagus hati seneng Allah. Pring petuk, kembali pring petuk. Pring petuk iki pring padha karo tembunge kramane deling, bahasa lainnya deling. Jarwo dosoke kandelinge eling maring pangeran, zikir. Makanya ada satu kelompok saudara kita yang mengatakan biasanya orang-orang yang di tasawuf ya, dalam bahasanya la ilaha illallah miftahul jannah dzikrullah, yang artinya orang nang Gusti Allah, la ilaha illallah. Miftahul jannah itu kuncining swarga. Dzikrullah, eling Gusti Allah. Jawane eling marang Gusti Allah. Goleki pring petuk. Pring petuk itu biasanya yang mesti ini ruasnya sini cabangnya, terus ini sini cabang, saling bersilang. Tapi ada satu kelebihan atau satu keanehan dalam bambu itu, yang petuk itu cabang sini carange atau ruasnya itu ketemunya di sini dengan sini. Sehingga ini ada sedikit kelebihan, keunikan, keanehan, ya kemungkinan bisa dipastikan ini energinya beda. Itu pada umumnya orang mencari karena ada suatu keganjilan. Ini seperti suruh itu, kalau dongi suruh itu kena dapat untuk obatnya orang sakit-sakit seperti sinusitis, seperti polip yang hubungannya dengan sakit-sakit di THT. Tapi pring petuk ini hubungannya adalah sebuah keunikan, sebuah keanehan, ada keganjilan, yang dicari sesuatu yang ganjil secara fisik. Ini biasanya orang-orang ritual, termasuk suruh itu juga orang-orang ritual yang daunnya. Tapi orang spiritual mengkupas unen-unen itu tadi. Jadi orang ritual mencari bendanya, mencari barangnya secara konkret. Tapi secara spiritual orang mengupas akan arti sebuah esensialnya itu. Dikupas. Termasuk pring petuk itu tadi. Pring petuk itu artinya sak ndure pring petuk itu, sak nduring pring petuk itu adalah suwung, kosong. Pring itu sak ndure pring itu sudah kosong, tidak ada apa-apa. Dalam pengertian pring itu di atasnya sudah kosong. Kosong itu suwung papan dununging Gusti, alam suwung. Bali marang alam ngasuwung. Lah ning kono kuwi Gusti Allah. Apa iso ketok blegering Gusti Allah? Ndak iso. Blegering Gusti Allah ora iso ketok.
Lah wong makrifat nang Gusti Allah nek petuk piye? Iku ado-adohe mentok-mentoke. Sing sapa petuk dheweke dhewe prasasat wis petuk marang pangerane. Jadi Darmaji kalau wis petuk Darmaji prasasat wis petuk pangerane ya iki Gusti Allah Darmaji. Sehingga orang-orang yang mencari Tuhan blegering Gusti Allah ki ora bakal petuk. Amarga Gusti Allah duduk bleger. Tidak person, tidak pribadi, tapi Gusti Allah itu zat sumber urip. Hanya ada yang mengatakan demikian bahasa Jawanya, kawula lan pangeranku kaya dening madu lan manising, kaya dening geni lan urupe. Nah, di situ. Kaya madu lan manise, kaya geni lan urupe. Kawula lan pangeran iku nora genggang sarambut, paribasaning wolak-walik padha rupane yen ginikit padha rasane yaiku kaya godhong suruh. Kaya sak lembaring godhong suruh. Iku kang aran pangeran lan kawula. Godhong suruh ki wolak-walik beda rupane ananging yen ginikit padha rasane. Sejatine panjenengan semua, kalian semua, kita semua sudah ditempati, sudah diliputi dating urip atau dating Gusti. Jadi adiling adil itu setiap makhluk, bukan setiap manusia ya, setiap makhluk itu semua ditempati dating urip, sumbering urip. Demikian, mungkin ada yang kurang jelas. Sampun, Mbah. Nah, Pun cetha. cetha nggih. Yen sejatine tembung deling tu kandeling eling, sapa sing keeling karo marang Gusti Allah. Terus dheweke tansah ning awas lan eling, bahasanya orang-orang tasawuf zikirullah, eling marang pangeran. Nah, itu pasti akan ketemu dengan Tuhan. Tuhannya di mana? Di alam tentrem, di alam suwung, dalam keadaan kita itu hening, pikirannya lurus, pikirannya satu titik, nanti akan ketemu dalam kedamaian nanti. Karena kalau orang yang sudah eling dengan pangeran, otomatis orang tersebut, pribadi tersebut telah melepaskan diri dari sebuah kemelekatan. Orang tersebut sudah lepas dari rasa keakuan, luluh lantah campur membaur dengan zatnya Tuhan, sudah saling menguasai. Di sini pengertian kurang lebihnya dari kami. Apabila ada kurangnya atau salahnya, kami mohon maaf. Rahayu.